Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Saya cuma mengingatkan kalau kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya. Tetap jaga protokol kesehatannya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita sekarang nah, ini ya materi bab 3 ya. Oke. Judulnya Demokrasi Pancasila dan Perkembangan Politik Ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Saya jelasin dulu. Ini ada yang tahu ini gambar presiden siapa? Soeharto, Pak. Ya, Soeharto. Kalau ini? Habibie, benar. Siapa tadi yang jawab tadi tuh? Siapa tadi yang jawab? Radiansa ya? Radiansa, Pak. Oke, bagus. Radiansa. Oke. Nah, sekarang bisa dimatikan mic-nya semuanya. Biar saya jelasin. Oke. Nah, di sini ya, apa yang terjadi sih di masa demokrasi Pancasila dan perkembangan politiknya itu seperti apa? Jadi kita tuh berbicara masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini apa, Pak? Orde Baru ini zamannya Bapak Soeharto. Sedangkan Orde Lama zamannya Bapak Insinyur Soekarno. Presiden pertama itu Orde Lama, Insinyur Soekarno. Presiden kedua itu Orde Baru, Soeharto. Seperti itu simpelnya. Ya, jangan sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, mengapa Orde Baru itu bisa muncul? Mengapa Bapak Soeharto itu diangkat menjadi presiden? Mengapa? Ya, jawabannya adalah karena waktu itu di masa Orde Lama terjadi peristiwa G30 SPKI, ya, muncul ini ya, muncul pemberontakan. Singkat cerita, para pimpinan TNI Angkatan Darat itu banyak yang meninggal. Setelah itu Bapak Soeharto diminta untuk melaksanakan pembubaran gerakan ini, ya, yang namanya itu Super Semar, Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno meminta tolong untuk Bapak Soeharto untuk mengatasi gerakan G30 SPKI ini. Simpelnya seperti itu. Kemudian berhasil, Bapak Soeharto berhasil. Singkat cerita, ya, terjadi adanya gejolak sosial di sana hingga pada saat itu Bapak Majelis MPRS, Majelis Pemusyawaratan Sementara, itu mengangkat Soeharto menjadi presiden, ya, karena pada saat itu ada demo besar-besaran, kemudian Bapak Soekarno itu melaksanakan sidang di MPRS, namun MPRS itu menolak hasil dari penyampaian dari Pak Soekarno, kemudian Bapak Soeharto diangkat menggantikan Bapak Soekarno. Simpelnya seperti itu, ya. Oke, kenapa kok Pak Soeharto yang diangkat? Karena dia yang mengemban Surat Perintah 11 Maret waktu itu. Jadi ini sejarah singkatnya bagaimana Orde Lama Bapak Insinyur Soekarno berganti menjadi Bapak Soeharto. Oke. Sampai di sini aja nggak ditanyakan? Cukup jelas ya? Kalau jelas, angkat jempolnya.
Oke, cakep. Lanjut ya. Nah, saya inikan lagi. Nah, ya. Presiden Soeharto ini dia melaksanakan sistem yang namanya demokrasi Pancasila. Apa itu, Pak? Beliau melaksanakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, kemudian melaksanakan hak asasi manusia itu diadakan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Maksudnya orang-orang yang minoritas, kalangan-kalangan yang intinya tuh melaksanakan HAM hukum itu baik yang minoritas maupun mayoritas, baik yang kalangan yang banyak maupun sedikit dimanapun, ya harus tetap adil. Intinya seperti itu intinya. Seperti itu ya. Nah, itu demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 diadakan secara murni seperti itu. Ini kemudian semua aturan itu dilandasi Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian Presiden mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusannya dan bertanggung jawab kepada MPR. Nah, MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain MA dan BPK. Maksudnya gimana, Pak? Nah, di sini MPR ini berfungsi waktu itu ya, dia bisa untuk bersama Presiden untuk membuat keputusan-keputusan penting. Nah, ini seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya majelis BPK dan majelis Dewan Perwakilan Rakyat. Ini semua menjadi yang dinamakan seperti lembaga legislatif. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Kalau eksekutif itu siapa, Pak? Eksekutif itu kayak presiden, menteri, wakil presiden, itu namanya eksekutif. Kalau legislatif siapa, Pak? Legislatif itu anggota dewan. Nah, kalau yudikatif itu badan hukum. Nah, seperti itu. Tiga faktor inilah yang menjadi acuan di pemerintahan kita seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini apa ini, Pak? Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru waktu itu, di masa Bapak Soeharto ini sudah jelas mereka membubarkan PKI berdasarkan TAP MPRS ini keluar, ya. Kemudian di masa Orde Baru, di masa Soeharto, partai itu banyak ya, partai itu banyak sekali, namun disederhanakan menjadi cuma 3. P3, ya, Golkar, dan PDI. P3 itu isinya gabungan dari Nahdlatul Ulama, PDI gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Murba, Parkindo, dan ada Golkar. Jadi partai dulu kan banyak, disederhanakan di masa Orde Baru menjadi cuma 3. P3, Golkar, dan PDI. Seperti itu, disederhanakan. Kalau sekarang kan banyak ya. Ya. Kemudian di masa Orde Baru itu juga dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Nah, asal kalian tahu, Orde Baru ini Bapak Soeharto yang memimpin. Beliau berhasil menjadi presiden selama kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Ya, luar biasa. Karena setiap 5 tahun, waktu itu yang memilih pemimpin itu adalah anggota MPR. Ya. Nah, lalu yang menang ini Golkar. Golkar selalu memenangi pemilu. Ini partai dari Bapak Soeharto. Seperti itu. Lalu di sini peran ganda atau difungsi ABRI. ABRI ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau kita dulu namanya TNI sama polisi itu jadi satu, namanya ABRI. Nah, seperti itu dulu jadi satu. Ya. Kalau sekarang udah pisah. Nah, waktu itu ABRI itu fungsinya tidak hanya menjaga keamanan, tapi dia juga memiliki jabatan. Jabatan seperti apa, Pak? Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, seperti itu. Kalau sekarang TNI Polri nggak boleh seperti itu, harus netral, sama seperti masyarakat sipil lainnya. Kalau dulu di era Orde Baru,
namanya dui fungsi ABRI. ABRI punya dua kewenangan. Selain menjaga keamanan, dia juga memiliki jabatan pemerintahan ya, seperti menteri, gubernur, dan bupati. Nah, di zaman sekarang sudah nggak boleh lagi. Namun di masa Orde Baru, inilah hal-hal yang dilakukan di masa Orde Baru. Pembubaran PKI, penyederhanaan partai politik, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan setiap 5 tahun sekali tadi, kemudian ada peran ganda atau di fungsi ABRI. Oke, lanjut ya. Kemudian pedoman penghayatan pengalaman Pancasila atau P4. Nah, maksudnya apa, Pak? Karena Pancasila ini sudah harga mati ya sebagai ideologi kita, semua masyarakat itu diadakan semacam penataran atau pelatihan agar semua masyarakat itu mengenal Pancasila, seperti itu. Ya. Nah, itu namanya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Kemudian politik luar negerinya di masa Orde Baru, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Kemudian Indonesia membangun hubungan bilateral dengan Malaysia. Lalu di masa ini juga Indonesia membekukan hubungan dengan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI. Jadi kita tidak bekerja sama dengan Cina waktu di Orde Baru itu ya. Oke. Nah, di masa Bapak Soeharto ini ada yang terkenal namanya Repelita. Apa itu Pak Repelita? Panjangannya adalah Rencana Pembangunan 5 tahun. Ada Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3, 4, dan 5. Nah, Repelita, masing-masing Repelita ini ada ininya ya, ada sasarannya. Kalau Repelita 1 ini tentang sarana prasarana, kalau Repelita 2 dan 3 ini tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, industri mengolah bahan mentah. Kalau Repelita 4 dan 5 ini tentang barang-barang ekspor yang dijual keluar, seperti itu, pengolahan hasil pertanian, sektor pertanian, nah seperti itu. Jadi setiap 5 tahun itu ada yang diprioritaskan untuk pembangunan, nah seperti itu. Oke, ini ya terakhir 2 slide. Namun di tahun 98 terjadi krisis ya. Ada dari krisis ekonomi, kemudian moneter ya. Lalu adanya krisis politik ya di masa tahun 98. Jadi ada banyak ekonomi lesu gitu ya. Bisnis lesu. Lalu ada praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini yang menyebabkan rakyat Indonesia, terutama mahasiswa itu tidak menyukai Orde Baru waktu itu. Singkat cerita, ya, karena adanya krisis ekonomi, krisis politik dan hukum, ya, muncul gerakan reformasi, yang kalian bisa lihat masyarakat mahasiswa datang ke MPR banyak sekali untuk menuntut Pak Soeharto mundur. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Bapak Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, waktu itu jadi wakil menjadi presiden. Nah, seperti itu singkatnya. Nah, ini. Nah, ini agenda reformasi. Agenda reformasi yang dicanangkan oleh masyarakat luas, terutama mahasiswa dan lain-lainnya, mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden RI, menghapus dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, membentuk pemerintah harus bersih dari KKN, ya, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Karena apa? Karena dulu yang mengatur keuangan negara itu di daerah itu bukan dari daerah sendiri, namun dari pusat. Lalu melaksanakan amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal inilah yang menyebabkan Bapak Soeharto itu berhenti. Nah, kemudian masuk B.J. Habibie. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, oke, bisa nyalakan?
Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas, Pak. Insya Allah jelas, Ya, Pak. oke. Jadi kesimpulannya saya ulangi. Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Ordenya orde lama. Bapak Insinyur Soekarno berhenti, masuk orde baru. Nama presidennya Bapak Habibie. Orde baru. Presiden kedua. Soeharto, Pak. Nah, Soeharto mulai ada kebijakannya tadi banyak sekali, ya. Mulai dari fungsi ABRI, penyederhanaan partai politik dan lain-lain. Namun di dalam perjalanannya terjadi krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum. Nah, kemudian beliau berhenti, naik menjadi presiden siapa yang ketiga? Habibie. Nah, oke, nice. Mungkin itu dulu, nah, materi hari ini. Nah, untuk yang tugas selanjutnya akan dicek di grup WhatsApp dan absennya sudah saya lihat di sini juga semua. Terima kasih kalian semua bisa bergabung, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.